kaitannya dengan Al Zaitun itu adalah bahwa berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, kemudian MUI sudah melakukan penelitian, ada dugaan pidana, Apa saja? ada pidana kekerasan ya, kemudian tindakan-tindakan pemaksaan dan sebagainya ya. Saya kira ini banyak laporannya ya. Kemudian juga tentu adalah hal-hal yang menyangkut penistaan agama gitu ya, bahkan juga dugaan penistaan begitu ya, dan sebagainya. Masjid itu adanya di Vatikan sana. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkruk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen. Tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang. Keliling. Kalau itu peradaban, memalukan. Maknanya, orang yang masuk masjid ini pelit. Diedarkan kotak baru ngasih. Kalau peradaban, mestinya setiap penghuni masjid ini punya rekening khusus untuk ditransfer ke masjid. Tim kami sudah jalan, karena kami juga dibantu oleh Polda, dibantu oleh Mabes Polri, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga sudah pernah rapat secara komprehensif ya, melibatkan dari Kementerian Agama, melibatkan dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan baru-baru saja, kita sudah membahas ini dan juga sudah membentuk tim. Jadi kami akan serius untuk menanggapi hal ini seperti itu. Di samping bukti video, kita juga ada buku cetakan mereka, hidden kurikulum, yang ini nanti juga dijadikan alat bukti untuk mereka untuk tidak bisa mengelak kalau ini tulisan mereka. Jadi kasusnya penistaan dan penodaan agama, walaupun di samping nanti ada kasus-kasus pertanahan, kasus dana bos yang ditransfer ke rekening Panji Gumilang, tapi mungkin nanti kawan yang lain. Kalau saya fokus di 2 kasus itu. Ya. Usai resmi dilaporkan ke Bareskrim, Panji Gumilang terancam akan dijerat pasal berlapis. Tak hanya soal penistaan agama, Panji Gumilang juga akan diseret dalam kasus kekerasan, pemerasan, hingga kasus makar. Hal ini terbukti dari pelaporan dari mantan jamaah pengikut Panji Gumilang. Jadi 2 ya, yang berkaitan dengan hal-hal menyangkut pidana, begitu ya, pelanggaran-pelanggaran kaitan dengan masalah sosial, masalah ekonomi, ya, kekerasan, itu domainnya kan wilayah dari pemerintah ya. Tapi temuan itu sudah ditemukan, dugaan kekerasan itu sudah dilaporkan? Oh sudah, fakta datanya banyak itu. Mereka-mereka yang dulu menjadi anggota dari Al Zaitun ya, yang kemudian mereka keluar sebagai anggota memberikan laporan ya. Banyak sekali laporan ini Mbak ya. Dan kemudian apa peran MUI gitu ya, selain memberikan supporting kepada pemerintah gitu, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, keharmonisan, kedamaian ya. MUI kemudian juga menemukan data fakta yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan tadi. Diungkap langsung oleh mantan pengurus Al Zaitun tahun 2000 sampai 2002, mengatakan bahwa akibat pemerasan berkedok agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, banyak korban yang menjadi stres dan gila. Bahkan, ada jamaah perempuan yang rela menjual dirinya dan disetubuhi 4 laki-laki demi memenuhi infak yang diminta oleh Panji Gumilang. Bukti-bukti tersebut telah dikumpulkan oleh MUI dan juga dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ken Setiawan, mantan pengurus Al Zaitun, cara Panji Gumilang melakukan tipu muslihat kepada jamaah dalam memaparkan ajaran sesat dan melakukan pemerasan berkedok agama. Ken menyebut, pihak Ponpes bahkan melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Jika jemaah tak mampu membayar dengan uang, maka mereka dapat membayarnya dengan menjual diri atau menyerahkan anak. Ia menyebut, 80% santri Al Zaitun, orang tuanya merupakan anggota Negara Islam Indonesia, atau NII. Mereka kerap dimintai sumbangan atau infak oleh pihak Ponpes. Ken menyebut,
Panji Gumilang menggunakan surat At-Taubah ayat 103 untuk menarik uang kepada jemaah. Kami telah mendukung sekali ya apa yang disampaikan oleh Menteri Polhukam Profesor Mahfud MD, bahwa ada, bukan dugaan lagi kalau bagi kami, ada satu tindakan hukum yang kategorinya masuk tindak pidana yang harus segera dilakukan proses hukum. Dan ini sifatnya tidak perlu menunggu aduan dari masyarakat, karena ini bukan delik aduan lagi, karena sudah diunduh atau diunggah di pernyataan tersebut di sosmed. MUI selalu bekerja sama dengan pemangku kepentingan ya di pemerintah, kejaksaan, kepolisian gitu ya, Bakor Pakem dan sebagainya. Kita selalu memberikan laporan ya, memberikan laporan sebagai supporting kepada pemangku kepentingan termasuk aparat keamanan ya, kepolisian. Sejak awal memang kami sudah menyampaikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini sudah cukup untuk dilakukan proses hukum, yaitu berupa pasal-pasal penghinaan dan penodaan agama serta Undang-Undang ITE, dan itu udah pasal 28 ya, dan itu sudah berulang kali kami sampaikan, termasuk di saat pertemuan dengan di Menko Polhukam, karena memang faktanya Panji Gumilang telah melakukan hal tersebut ya, yaitu mengajarkan paham-paham yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini tentu saja harus mendapatkan ganjaran ya berupa hukum, dan kepada rekan Panji Gumilang terdahulu yang namanya Ahmad Musadek juga telah dihukum dengan hukuman 6 tahun penjara ketika dia mengajarkan paham yang menyimpang dengan organisasinya yang namanya Gavatar. Nah, saya kira ini ada korelasinya. Jadi apabila negara kemudian membiarkan dan tidak cepat bertindak, maka bibit-bibit penyemaian radikal, bibit penyemaian keagamaan, praktek ibadah, dan bibit-bibit penyimpangan melawan negara itu akan terjadi dan membesar. Dan ini sudah lama. Ketika penemuan atau penelitian dari MUI di tahun 2002 sudah sangat jelas bahwa Mahat Al-Zaitun itu terafiliasi dengan gerakan MUI Pak Ihsan. dan menyebarkan paham menyimpang.